Negeri Indonesia indah bagaikan mentari. Negeri Indonesia suci bagaikan bidadari. Kami datang bukanlah untuk berkompetisi, Melainkan memajukan Indonesia merupakan tujuan utama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tegar Ramadhani selaku Ketua Tim dari SMA Nuris Jember dan Rian Eka Putra selaku anggota 1 yang berhalangan hadir karena sakit dan membutuhkan perawatan intensif. dan saya Muhammad Nuprayoga Wicaksono selaku anggota 2. Dewan juri yang saya hormati, permasalahan di berbagai negara dunia dan di Indonesia yang pada saat ini masih belum kunjung teratasi ialah permasalahan soal sampah. Berdasarkan data dari INAPLAS dan BPS pada tahun 2019 menyebutkan bahwa Indonesia memproduksi sampah sebesar 64 juta ton per tahunnya, sedangkan 3,2 juta ton dari sampah tersebut merupakan sampah plastik yang dibuang ke lautan. Masyarakat secara luas telah melaksanakan kampanye untuk mengurangi sampah plastik tersebut dengan 2 cara, ialah dengan cara membakarnya dan cara memendamnya dalam tanah. Namun, hal tersebut masih mengalami berbagai permasalahan yang ditimbulkan, yaitu permasalahan berupa polusi akibat pembakaran dan kerusakan ekosistem tanah akibat adanya penguburan sampah tersebut di dalam tanah. Bisa dilihat dari slide berita nasional berikut ini. Pemerintah dunia dan Indonesia secara tegas telah melaksanakan berbagai program untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan cara membentuk adanya SDGs atau Sustainable Development Goals yang akan dirampungkan pada tahun 2030, yang dimana SDGs Goals ke-15 merupakan salah satu pencapaian dari program SDGs 2030 ini, yaitu yang berbunyi untuk bertujuan menjaga ekosistem daratan. Secara tegas, Goals ke-15 ini telah membentuk sebuah solusi yang dimana solusi tersebut dapat mengurangi adanya sampah plastik yang beredar di masyarakat dan akan mencemari lingkungan, yaitu dengan membuat sebuah solusi yang diberi nama bioplastik. Bioplastik merupakan salah satu plastik yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan yang ramah lingkungan, yang dimana menurut Yuwana dan kawan-kawan pada tahun 2016 menyebutkan salah satu bahan yang dapat digunakan dalam pembuatan bioplastik ialah selulosa dan pati, yang dimana pati dan selulosa tersebut didapatkan dari berbagai macam sektor. Salah satu sektor yang mendukung adanya pati dan selulosa tersebut ialah sektor agrokompleks yang dikerucutkan pada sektor pertanian. Pertanian di Indonesia sangatlah luas, yang dimana pertanian tersebut didukung adanya letak geografis Indonesia yang dilalui oleh garis khatulistiwa, yang dimana banyak berbagai macam tumbuhan yang dapat hidup di Indonesia. Salah satu tumbuhan yang dapat menghasilkan pati ialah umbi ganyong. Menurut data dari Harmayani dan kawan-kawan pada tahun 2019, ganyong memiliki kandungan pati sebesar 93,30%, yang dimana kandungan tersebut dapat berpotensi digunakan sebagai pembuatan bioplastik. Kemudian penulis berinovasi untuk mencampurnya dengan batang pisang, karena batang pisang dapat mengurangi adanya kekurangan dari bioplastik dari umbi ganyong. Mengapa harus batang pisang? Karena batang pisang memiliki kandungan selulosa yang cukup tinggi, yaitu sekitar 26,6% menurut Hasrida 2011. Selulosa merupakan senyawa polimer yang dapat dijadikan bahan pembuatan bioplastik. Apakah yang menyebabkan semua ini terjadi, Dewan Juri? Apakah ada sebuah konspirasi? Tentu tidak. Di sini kami tidak akan membahas sebuah konspirasi, tapi di sini kami membutuhkan sebuah solusi. Maka dari itu, kami, tim SMA Nuris Jember, dengan bangga mempersembahkan sebuah solusi. Politics. The power of bioplastic from Kana and banana stem. Metodologi penelitian yang kami lakukan yang pertama ialah observasi. Observasi kami lakukan di daerah Kabupaten Jember, khususnya Kecamatan Sumbersari. Mengapa kami memilih Kecamatan Sumbersari? Karena Kecamatan Sumbersari merupakan kecamatan yang paling dekat dengan peneliti. Yang kedua, di sini kami menggunakan studi pustaka, yang dimana kami ambil dari buku, jurnal, literatur dari internet, dan membaca buku dari perpustakaan sekolah. Yang ketiga ialah eksperimen. Di sini kami menggunakan eksperimen terbagi menjadi 2 tahap. Yang pertama ialah pembuatan langsung produk politics dengan menggunakan
pati umbi ganyong, dan selulosa dari limbah batang pisang. Yang kedua ialah pengujian produk politik yang terbagi menjadi 3, yaitu uji mekanik, uji kelarutan air, dan uji biodegradabilitas. Cara pembuatan politik terbagi menjadi 4. Yang pertama, perhitungan komposisi bahan, bertujuan untuk mengetahui perbandingan bahan yang paling cocok. Yang kedua, steril atau pemanasan, bertujuan untuk menghomogenesis pati umbi ganyong dan sari batang pisang. Yang ketiga, pemanasan, bertujuan untuk mengeringkan bioplastik setelah proses steril bahan. Yang keempat, pengujian produk, bertujuan untuk mengetahui kelayakan politik. Kemudian, hasil dari pengujian tersebut terbagi menjadi 3. Yang pertama ialah uji mekanik. Didapatkan hasil dari uji mekanik tersebut ialah yang pertama, untuk perbandingan 5:5 merupakan perbandingan yang paling tepat untuk uji ketebalan, yaitu didapatkan hasil bahwa 0,450 merupakan ketebalan yang paling pas. Untuk elastisitas, perbandingan 5:5 merupakan salah satu elastisitas yang paling tinggi, yaitu sekitar 3,9%. Yang kedua ialah uji kelarutan. Hasil uji kelarutan menunjukkan bahwa semakin tinggi komposisi selulosa, maka semakin rendah persentase kelarutan dari bioplastik, karena sifat selulosa yang tidak dapat larut dalam air. Maka dari itu, bioplastik dengan perbandingan 10:0 merupakan plastik dengan kelarutan air paling rendah, yaitu sekitar 0,010%. Kemudian, untuk hasil dari uji biodegradabilitas, didapatkan hasil bahwa perbandingan 7:3 merupakan perbandingan yang paling tepat untuk digunakan sebagai uji biodegradabilitas, karena hasil dari hari ketiga yaitu menunjukkan adanya pengurangan 0,76 gram dari hari pertama, kedua, dan ketiga pada pengujian biodegradabilitas politik. Kesimpulannya ialah uji biodegradabilitas menunjukkan bahwa bioplastik politik dengan perbandingan 7:3 memiliki keunggulan dari perbandingan yang lainnya, yaitu dengan terdegradasi sebesar 0,76 gram pada hari ketiga. Jaga bumi, Sayangi bumi dengan politik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.